Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sekarang siang atau pagi? Suara saya terdengar jelas nggak? Dengar. Oke. Sebelumnya saya terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk hadir pada webinar hari ini. Oke, pertama untuk judul webinar kali ini yaitu Becoming a UI UX Designer atau bagaimana cara untuk menjadi seorang UI UX Designer. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai pembicara pada webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Vera Wulandari dari kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prodi Teknik Informatika, dan juga peserta dari studi independen UI UX BSAI Academy. Nah, untuk sesi webinar kali ini, kita akan mempelajari tentang dasar-dasar bagaimana cara untuk menjadi seorang UI UX designer. Jadi, aku minta nih buat teman-teman nanti untuk aktif dalam diskusi ini. Jadi misal nanti kalau aku penjelasannya ada yang kurang atau ada yang kalian ingin tanyakan, bisa kalian komen atau kalian mau on mic juga nggak apa-apa. Nanti bisa sharing session gitu. Nah, untuk konten pembahasan webinar kali ini, yang pertama yaitu ada discover, ada learn, ada preparation, ada apply, interview, work, dan juga yang terakhir yaitu ada conclusion. Yang pertama, yang pertama ada discover. Sebelum kita jadi UI UX designer, kita harus menemukan UI UX terlebih dahulu. Kita bisa di mana aja sih kita bisa menemukan UI UX itu? UI UX bisa ditemukan di berbagai hal. Contohnya ada di event, internet, dan juga teman. Kalau event itu contohnya ada di webinar, conference, dan juga workshop. Kalau internet bisa belajar dari artikel, YouTube, komunitas desain, blog, dan situs web, atau masih banyak lagi. Internet kan luas tuh, jadi kalian bisa menjelajah apa saja yang ingin kalian pelajari tentang UI UX. Lalu kalau dari teman bisa dari teman kampus, teman komunitas, atau teman masa kecil, teman main, teman rumah, dan juga teman-teman kalian yang lain. Nah, sebelum menuju materi selanjutnya, kalian udah tahu nggak sih apa itu UI UX? Coba kalian komen, aku pengen tahu jawaban dari kalian. Coba komen apa menurut kalian UI UX itu apa atau gimana? Oke, buat kakak sekalian bisa komen. Ya. Ini jawaban dari Muhammad Rafi itu UI itu user interface, kalau UX itu user experience. Benar-benar. Itu juga benar. Coba yang jawaban yang lain. Tadi Dias nih mengetik. Ayo Dias. Sepertinya jawabannya Dias nih panjang ya.
nggak apa-apa. Mari kita tunggu saja jawaban dari Dias. Cukup panjang sepertinya. Apakah Dias ini belum selesai mengetik atau bagaimana? Oke, ini jawaban dari Dias itu UI UX, user interface dan juga user experience suatu rancangan untuk antarmuka sebelum terjadinya sebuah aplikasi. Jadi beberapa metode, ada riset, UX design, UI design, dan writing, dan juga yang lainnya. Oke, jawaban dari teman-teman itu benar semua. Kalau menurut saya, UI UX itu user interface adalah segala yang dilihat dan dioperasikan oleh pengguna dalam sebuah aplikasi atau produk. Kalau UX itu user experience adalah pengalaman keseluruhan pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan, termasuk aspek-aspek seperti kenyamanan, kegunaan, dan juga kepuasan. Oke, untuk konten selanjutnya, atau apa aja sih yang harus dipelajari sebelum menjadi UI UX designer? Yang pertama itu ada dasar-dasar UI UX. Dasar-dasar UI UX adalah fondasi yang penting bagi setiap UI UX designer. Ini meliputi konsep-konsep seperti hierarki visual, penggunaan warna, dan tata letak yang efektif. Hierarki visual membimbing pengguna melalui UI dengan menyoroti informasi penting menggunakan ukuran, warna, kontras, dan juga posisi elemen. Lalu penggunaan warna bukan hanya soal estetika, tetapi juga mempengaruhi suasana dan membantu pengguna memahami informasi dengan lebih baik. Tata letak yang efektif membantu pengguna menemukan informasi dengan cepat dan mudah. Dengan prinsip-prinsip seperti kesederhanaan, konsistensi, dan pengelompokan yang logis. Jadi sebelum jadi UI designer tuh kita tuh harus banget tahu apa aja dasar-dasar dari UI UX itu sendiri. Masa kita mau jadi seorang UI UX designer tapi kita nggak tahu dasar-dasarnya, kan nanti harus tahu dong. Untuk selanjutnya yaitu the basic of tools for UI UX designer. UI UX designer pastinya membutuhkan tools untuk produktivitas desainnya sehari-hari. Tools UI biasanya dibutuhkan untuk merancang gambar hingga prototype. Sedangkan tools UX akan membantu desainer untuk berfokus pada pengguna dan bagaimana mereka dapat merasakan konten. Tools tersebut akan digunakan untuk menyusun arsitektur, informasi, serta bagaimana seorang akan merasa puas dengan menggunakan produk yang mereka gunakan. Nah, kalau kalian cari di internet tuh banyak banget tools untuk UI UX ini. Mungkin dari beberapa tools itu, mungkin dari banyaknya tools itu ada beberapa yang udah familiar atau mungkin udah kalian gunakan dalam sehari-hari mungkin ya. Coba aku pengen tahu kalian udah menggunakan tools apa aja buat UI UX ini. Coba kalian komen atau mau sharing juga boleh.
Figma, oh dari dia ini pernah menggunakan Figma. Oke. Dari Raffi, Figma sama Velop saja, yang lain masih asing. Oh, oke. Nggak apa-apa. Nah, mungkin kalian menguasai tools itu ya, nggak apa-apa. Nah, di sini aku ngambil beberapa contoh tools yang sering banget digunakan oleh UI UX designer. Yaitu yang pertama ada Figma, di sini ada Adobe XD, lalu di sini ada InVision, di sini ada Adobe Illustrator, di sini ada Sketch, ada Mockflow, di sini ada Miro, Flowmap, dan juga ada Photoshop. Nah, setelah kita dari basic tools, selanjutnya yaitu tentang teknik penelitian pengguna. Teknik penelitian pengguna di sini ada 3 poin, yaitu interview, observation, dan juga analisis kebutuhan. Untuk interview, yaitu wawancara membantu dalam memahami kebutuhan, masalah, dan preferensi pengguna secara langsung. Jadi, melalui interview ini kita tahu apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna, terus apa saja kayak apa sih? Jadi kayak kita tuh minta saran dari, bukan saran sih lebih tepatnya, tapi kayak kita harus mengetahui kebutuhan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna, kayak masalah-masalah yang menurut mereka sulit atau gimana gitu. Lalu ada observation. Observasi memberikan wawasan tentang perilaku pengguna saat menggunakan produk atau layanan. Lalu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan membantu mengidentifikasi pola-pola dan tren yang membimbing proses desain seperti pemetaan perjalanan pengguna dan analisis persona. Untuk selanjutnya yaitu preparation. Jadi setelah kita belajar nih tentang dasar-dasar UI UX atau tentang tadi kayak kita harus belajar tentang tools itu kan, kita harus mendalami dulu maaf ya tadi sinyal tuh keputus. Apakah ini sudah terlihat? Apakah share sudah? Oke, mari kita lanjut. Tadi kan bahas tentang preparation, jadi kita tuh harus mempersiapkan beberapa hal untuk menjadi UI designer. Yang pertama yaitu ada digital personal branding. Digital personal branding adalah proses membangun dan mengelola reputasi online seseorang. Ini melibatkan penggunaan platform digital seperti situs web pribadi, media sosial, dan portofolio online untuk memperkuat citra profesional. Dengan fokus pada kualitas konten dan konsistensi pesan, branding digital membantu untuk lebih menonjol di antara pesaing dan menarik perhatian calon klien dan pengusaha. Jadi kita tuh kayak harus membangun personal branding kita agar terlihat bagus di mata orang lain atau di calon klien yang mungkin sedang nyari seorang UI UX designer. Lalu ada desain portofolio. Portofolio haruslah beragam, mencangkup berbagai jenis proyek dan menampilkan keterampilan dalam berbagai konteks dan tantangan desain. Ini adalah alat yang sangat penting dalam menunjukkan kepada calon klien potensi Anda sebagai desainer yang kreatif dan terampil. Nah,
Untuk portofolio ini bisa kalian masukkan dari project-project yang telah kalian bikin. Misalnya kalian bikin website, aplikasi, atau apapun itu, jadi kalian bisa masukkan ke portofolio dengan semenarik mungkin agar ketika kalian lihat jadi tertarik gitu. Lalu ada kurikulum vitae atau CV. CV adalah dokumen yang merangkum pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan. Bagian yang menjelaskan desain portofolio dalam CV harus memberikan gambaran singkat tentang proyek-proyek yang telah dikerjakan, termasuk peran dalam proyek dan hasil yang dicapai. Ini memberikan calon klien informasi lebih lanjut tentang kemampuan dan pengalaman desain secara keseluruhan. Nah, di dalam CV ini kalian bisa mengisi kayak biodata kalian, terus pengalaman apa aja yang pernah kalian lakukan. Misal kalian di kampus tuh ikut BEM, ikut HIMA. Nah, kalian tuh bisa masukkan itu. Terus kalian juga bisa masukin project apa saja yang telah kalian bikin. Contohnya yaitu tadi kalian bikin web apa nanti kalian masukin dan peran yang diambil dari proyek itu apa. Lalu setelah kita melakukan prepare, kita akan kalian bisa apply. Rugi dong kalian udah bangun personal brandingnya bagus, portofolionya bagus, juga CV-nya juga bagus, tapi kalian nggak apply, kayak ya percuma aja gitu, nggak bakal ada orang yang lihat. Jadi kalian nggak tahu nih bukan nggak tahu sih, tapi orang nggak akan tahu gitu loh, atau perusahaan nggak akan tahu kalau kalian punya potensi yang bagus di bidang UI UX. Nah, untuk apply-nya itu yang pertama job search. Jadi telusuri situs-situs web rekrutmen dari jaringan profesional untuk mencari lowongan pekerjaan sebagai UI UX designer. Perhatikan persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang diminati. Jadi setelah kalian tadi buat kan kayak branding, portfolio, dan juga CV, kalian ketika nyari lowongan pekerjaan tuh kayak harus diperhatikan benar-benar kayak persyaratannya apa, kualifikasinya apa, juga kriterianya apa. Jangan sampai kalian apply di perusahaan itu, tapi kalian tidak memenuhi kayak persyaratan dan kualifikasi dari perusahaan tersebut. Jadi kemungkinan kalau kalian tidak memenuhi persyaratan itu, mungkin nggak bakal dilirik nih sama HRD-nya gitu. Dan juga kalian harus kayak benar-benar jeli itu lawan pekerjaannya itu hanya untuk UI UX designer atau ada job desk yang lain gitu. Jangan sampai kalian melamar pengen nih jadi UI UX designer tapi kalian tidak baca secara keseluruhan. Jadi misal ada job desk yang lain gitu, kayak nggak mungkin kan kalian pengen jadi UI UX designer tapi ada job desk yang lain gitu. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan job desk atau job desk yang selain jadi UX designer, ya nggak apa-apa kalau kalian pengen apply gitu. Nah, setelah udah nih kalian udah nyari-nyari lawan kerja yang cocok, udah dapet nih, misal dapet berapa, dapet 1, 2, atau 3 atau banyak gitu, kalian bisa submit your portfolio. Jadi kayak kirimkan portfolio bersama dengan surat lamaran yang menonjol yang menyoroti kalian dan pengalaman dalam desain UI UX. Kan kalian udah buat nih portfolio, udah buat CV, dan juga surat lamaran kerja itu. Jadi kalian bisa submit tuh, bisa kirimin ke perusahaan yang kalian pingin. Kalau mungkin ada beberapa yang bisa submit online atau langsung datang ke perusahaannya. Kalau biasanya kan untuk submit online tuh kan kadang dari ngirim lewat email. Kalau offline tuh kalian tuh harus ngeprint dan kayak masukin di map, nanti kalian datang ke perusahaannya gitu. Nah, setelah submit kalian juga harus prepare desain teks.
beberapa perusahaan mungkin akan memberikan tugas atau tantangan desain sebagai bagian dari proses perekrutan. Persiapkan diri untuk menghadapi tugas-tugas ini dengan baik. Jadi setelah kalian submit tadi surat lamarannya, mungkin nih perusahaan tuh pengen tahu seberapa baik kemampuan kalian dalam bidang UI UX. Jadi perusahaannya tuh kayak memberikan sebuah tantangan gitu atau tugas, kalian nanti disuruh bikin apa? Contohnya disuruh bikin aplikasi nih, aplikasi dengan tema ini. Nah itu kalian tuh harus bikin kayak aplikasinya tuh dengan baik dan semenarik mungkin agar orang perusahaannya tuh tertarik gitu sama uh, apa yang telah kalian buat gitu. Dan kalau orangnya tertarik dengan apa yang kalian buat dan juga udah lihat nih persyaratan dan kualifikasi atau kriteria kalian cocok dengan perusahaan itu, maka kalian akan lolos ke tahap interview. Nah, tahap interview sendiri ini kalian juga harus memperhatikan beberapa hal berikut agar interview kalian tuh lancar dan mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian diterima di perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu ada the tips, do's, and don'ts. Jadi kalian tuh harus perbanyak nyari tips apa aja yang boleh dan gak boleh dilakukan selama interview. Jangan sampai kalian melakukan hal yang mungkin HRD-nya tuh kurang srek gitu sama jawaban kalian. Jadi kayak kalian tuh harus banyak-banyak nyari tips, bisa dari TikTok, Instagram, atau Facebook, atau kalian nanya ke orang-orang yang udah kerja, mungkin bisa kayak orang tua kalian atau kakak kalian atau teman-teman yang udah kerja gitu. Kayak apa aja tips agar tidak salah ngomong ketika berhadapan dengan HRD. Oke, setelah kalian udah nih kayak dapet tipsnya, kayak apa aja yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, kalian prepare for interview atau jadi kalian harus prepare kayak mempelajari tentang perusahaan tersebut dan persiapkan jawaban untuk pertanyaan umum seputar desain UI UX serta pengalaman dalam bidang ini. Jangan sampai kalian ketika apply di perusahaan tapi kalian nggak tahu perusahaan ini tentang apa gitu, perusahaan ini bergerak di bidang apa gitu kan. Pasti nanti HRD-nya mikir, ini orang niat kerja nggak sih ngelamar di perusahaan ini tapi nggak tahu apa-apa tentang perusahaan ini. Nah itu bisa jadi kalian nggak akan diterima atau lanjut di perusahaan itu. Terus lalu ada demonstrate design skill. Sediakan contoh-contoh proyek yang pernah dikerjakan dan jelaskan proses desain yang telah dibuat dari awal hingga akhir. Berikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana menghadapi masalah desain dan menerapkan umpan balik pengguna. Nah, mungkin nih di tengah-tengah interview tuh pengen lihat project apa yang pernah kalian buat. Nah, misal kalian udah memberikan beberapa project. Nah, akhirnya tuh pengen lihat satu project yang mungkin menarik bagi dia. Jadi sebisa mungkin kalian kayak menjelaskan mungkin step by stepnya waktu mengerjakan ini atau kesulitannya pas mengerjakan ini dan juga solusinya gimana pas kalian menghadapi kesulitan-kesulitan pada saat ngerjain proyek tersebut. Lalu ada self collaboration, berbicara tentang pengalaman waktu bekerja dalam tim dan bagaimana Anda berkolaborasi untuk mencapai solusi desain yang optimal. Selanjutnya yaitu udah nih kalian udah mempersiapkan kayak interview CV, kalian juga udah melakukan tantangan yang diberikan perusahaan dan juga kalian udah melakukan interview nih. Nah,
Kalau kalian cocok nih dengan semua yang HRD-nya pengen atau perusahaannya pengen, nah kalian finally you got your first UI UX job. Jadi kalian udah keterima di perusahaan tersebut. Nah, setelah kalian diterima, jangan mentang-mentang diterima kalian bisa kayak leye-leye gitu atau leye-leye gimana bahasa Indonesianya ya? Kalian bisa kayak oh aku udah diterima nih jadi bebas mau ngelakuin apapun gitu. Jangan ya. Jadi selama kerja di UI UX kalian tuh juga harus belajar apa aja yang dilakukan UI UX designer pada saat bekerja. Yang pertama yaitu desain standar dan pattern. Jadi kalian tuh harus kayak pelajari prinsip-prinsip desain seperti kayak keseimbangan, terus tata letak, konsistensi dan pola desain yang umum digunakan. Ya, kayak itu kayak membantu kalian untuk menciptakan antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Jadi kalian tuh harus kayak pelajari prinsip-prinsip desain itu. Lalu ada desain proses. Untuk desain proses sendiri nih kalian juga harus memahami kayak langkah-langkah dalam membuat desain UI UX mulai dari penelitian pengguna, perancangan konsep, prototyping hingga pengujian dan iterasi. Proses ini membantu memastikan bahwa desain yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna itu sendiri. Lalu ada desainer soft skill. Jadi selain mempelajari tentang proses atau standar tadi, kayak kalian tuh juga harus meningkatkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah dan juga empati. Jadi kalian tuh harus kayak banyak belajar tentang kayak komunikasi dengan sama tim, dengan atasan atau dengan siapapun yang ada di perusahaan tersebut. Itu jadi kalian tuh nanti dengan komunikasi itu atau dengan soft skill kalian yang lain, kalian tuh bisa kayak berbaur dengan orang-orang sekitar dan juga mungkin dengan klien yang akan kalian temui nanti. Lalu getting better using tools. Jadi kalian tuh juga harus terus belajar dan meningkatkan penggunaan kayak alat-alat desain yang mungkin dibutuhkan pada saat kamu bekerja. Jadi kayak meskipun kalian bisa nih, jangan mentang-mentang kalian bisa, kalian kayak menyepelekan gitu. Enggak, jangan. Jadi kalian tuh harus banyak-banyak belajar lagi gitu. Lalu berikutnya yaitu working as apa saja yang dilakukan gitu pada saat bekerja di menjadi UI UX designer. Yang pertama, understand the stakeholder needs. Kayak memahami kebutuhan pihak terkait atau klien kalian. Kayak penting banget untuk memahami kebutuhan dan tujuan pihak terkait seperti klien, pengguna, dan tim pengembangan. Ini kayak melibatkan mendengarkan, bertanya, dan melakukan riset untuk memahami kebutuhan mereka secara mendalam. Lalu ada give suggestion and wow factor. Jadi kayak memberikan saran dan mungkin memberi apa sih namanya sebagai UI UX designer kayak karena tidak hanya membutuhkan antarmuka yang fungsional, tapi juga memberikan kayak sentuhan kreatif yang membuat pengalaman pengguna menjadi lebih menarik. Kayak kalian juga harus memberikan saran-saran dan ide-ide yang inovatif untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Seperti itu. Lalu ada XY. Kayak kalian tuh juga harus mengajukan pertanyaan kayak mengapa gitu. Penting untuk selalu menggali lebih dalam
dengan bertanya kayak mengapa. Jadi kayak misalnya mengapa kayak mengapa harus gini kayak gitu gitu. Ini kayak membantu banget untuk memahami alasan dan uh, alasan dibalik keputusan desain dan kebutuhan pengguna. Dengan memahami mengapa tadi, Anda dapat menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih efektif. Lalu selanjutnya ada develop eye for design atau mengembangkan mata untuk desain. Jadi kalian tuh kayak harus melatih diri Anda untuk mengenali desain yang baik dan buruk. Perhatikan juga detail-detail seperti tata letak, tipografi, warna, dan konsistensi. Jadi kalian tuh kayak harus belajar gitu desain-desain yang sukses dan juga tren apa aja yang ada tren apa aja yang ada gitu loh. Jadi kalian nggak ya. Jadi kalian tuh pokoknya harus kayak terus mempelajari gitu tren-tren yang ada. Lalu yang terakhir ada keep learning. Nah, dengan desain UI UX terus berkembang dan berubah kan. Jadi kayak selalu up to date gitu. Dari waktu ke waktu tuh pasti ada perubahan. Jadi kalian tuh harus banget uh, terus belajar pokoknya biar tahu tren terbaru, teknologi terbaru, dan juga praktik terbaik dalam industri ini gitu. Nah, itu yang terakhir kesimpulannya itu secara keseluruhan webinar ini menjelaskan tentang pengertian UI dan UX, pentingnya memahami dasar-dasar UI UX serta tools dan teknik yang digunakan dalam proses desain. Selain itu, webinar ini juga membahas persiapan yang diperlukan melalui karir dalam desain UI UX, termasuk strategi digital personal branding, pembuatan portofolio, dan persiapan untuk wawancara kerja. Dengan demikian, tujuan presentasi ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang bidang UI UX dan menawarkan saran praktis bagi mereka yang tertarik memulai karir di bidang ini. Nah, sekian untuk materinya. Ini udah habis. Mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan atau mungkin nih kalian ingin menyanggah kayak pembahasan itu tadi yang mungkin kurang bagi kalian. Boleh kalian komen atau komik juga bisa. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Dias. Saya mau menanyakan tentang tingkat kesulitan belajar UI UX bagi seorang yang baru memulai. Apakah mempelajari UI UX cukup menantang, terutama bagi mereka yang masuk dalam jurusan komputer dan belum memiliki pengalaman dalam bidang coding dan lainnya? Terus bagaimana tanggapan Vera kalau ada mahasiswa yang mengambil tugas akhirnya tentang UI UX, namun misalnya nih salah satu dosen saat mengetahui mahasiswa tersebut mengambil UI UX langsung ditolak tanpa ada dukungan dan dorongan sebagai seorang dosen. Menurut saya untuk orang yang mungkin belum pernah belajar UI UX mungkin agak sedikit kesulitan ya, dan itu cukup menantang bagi mereka yang belum pernah belajar sama sekali. Tapi itu bukan hal sulit kalian untuk belajar lebih lagi gitu loh, kan banyak nih
Misal kalian belajar dari YouTube tuh banyak tuh penjelasan tentang UI UX, itu kalian bisa belajar dari sana. Terus tanggapan ke dosen yang langsung nolak itu ya, menurut saya sih kalau kalian udah paten nih, kalian tugas akhirnya mau ngambil UI UX, ya nggak apa-apa, terusin aja. Jangan kayak pikirin omongan dosen yang mungkin kayak menyepelekan. Kenapa sih kayak kalian tuh ngambil tugas akhir tentang UI UX, kenapa nggak ngambil tentang coding gitu, misal kayak tentang machine learning atau tentang apapun gitu yang coding. Nggak apa-apa, kalian terusin aja, jangan patah semangat gitu loh, jangan gara-gara omongan dosen tuh kalian jadi kayak minder, minder gitu loh, kayak masa sih kayak gimana, apa namanya, kayak kalian jadi minder gitu, jangan jangan minder. Pokoknya kalian tuh harus tetap optimis. Kalau misal pun dosen itu kayak menjelaskan itu, masih banyak dosen yang lain yang bisa membantu kamu uh, dengan tugas akhir UI UX itu. Jadi harus lebih semangat gitu. Jadi pokoknya jangan jangan dengerin omongan dosen atau orang yang membuat kamu jadi berkecil hati gara-gara kamu ngambil tugas akhirnya tentang UI UX. Tuh. Jadi nggak apa-apa, tetap optimis aja. Toh juga kalau misal kalian ngambil coding atau apa-apa juga perlu UI UX kan, nggak mungkin nggak perlu tuh. Kan juga UI UX tuh penting juga. Tapi ya ada beberapa orang yang emang menyepelekan, nggak apa-apa. Itu anggap aja sebagai motivasi, kayak kalian tuh harus membuktikan bahwa UI UX tuh nggak se apa nggak sepele yang mereka pikirkan itu. Jadi kalian tuh harus bisa membuktikan gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain. Oh, ini ada pertanyaan dari Muhammad Rafi. Saya izin nanyakan, menurut kakak apakah bidang UI UX di era saat ini masih sangat relevan karena rata-rata di industri sekarang udah menipis posisi UI UX karena di cover front end developer. Oke, pertanyaan yang bagus. Kayak menurutku sih itu masih penting ya, soalnya
kayak masih penting dan juga relevan gitu di era digital ini, meskipun peran front end developer itu juga penting dalam mengaplikasikan kayak desain UI UX, tapi peran UI UX itu juga nggak bisa diabaikan gitu loh. Jadi kayak masih penting menurutku. Tapi mungkin contohnya nih kayak mungkin ada sanggahan atau mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau bantu jawab. Ya apa kita sharing-sharing aja. Karena juga saya masih belajar, jadi kita sama-sama belajar. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan atau memberi sanggahan atau memberi jawaban lain tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Dias sama Kak Raffi. Ini Kak Dias tanya lagi. Oke, makasih Kak motivasinya. Mau nanya lagi nih, mungkin ini di luar tema kami UX Design. Enggak apa-apa. Kalau di luar tema pun enggak apa-apa. Sebagai seorang pemula atau baru memulai, aku pernah baca kalau UX design dan UI design itu beda ya. Nah, UX design dan UI design itu bedanya apa ya? Dan job desk-nya ngapain aja? Karena setahu saya kalau tim UI UX itu selalu dibagi setiap job desk-nya. Oke. Untuk singkatnya gini, kalau untuk UI itu eh, kayak desain yang berkaitan dengan visual. Jadi kayak UI itu kayak yang terlihat gitu. Misal kan aplikasi itu ada tampilannya. Nah, itu bisa disebut UI. Kalau UX sendiri itu kayak yang berkaitan dengan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Jadi kayak memfokuskan
ke pengalaman pengguna itu lah. Untuk job desk-nya itu kalau untuk UI itu kayak mengatur, misal kayak membuat tampilannya, mengatur tata letak, warna, tipografi, kayak dan elemen visual lainnya gitu. Kayak tujuannya yaitu untuk uh, kayak tujuannya itu membuat antarmuka yang intuitif, estetik, dan juga yang sesuai dengan kebutuhan merek atau produk itu sendiri. Lah, oh itu maafin tuh tujuannya bukan job desk-nya. Kalau job desk-nya itu yaitu kayak cangkup kayak desain grafis, pembuatan prototipe visual dan yang lain. Kalau untuk UX sendiri yaitu kayak jadinya itu kayak penelitian job desk-nya itu mencakup penelitian pengguna, kayak pengembangan persona, perancangan aliran kerja atau workflow, dan juga pengujian pengalaman pengguna atau user testing. Jadi kalian setelah misal membuat sebuah aplikasi nih, kalian bisa kayak menyuruh atau menyuruh orang untuk kayak melihat aplikasi yang telah kalian buat. Jadi kayak ini apa aja, kayak kurangnya tuh apa aja, terus kayak misalnya kalau diluncurkan tuh apakah pengguna itu merasa kesulitan atau tidak dengan aplikasi itu sendiri, seperti itu. Ini dari Kak Konita. Halo Kak, saya izin bertanya. Oke, boleh. UI kan termasuk di industri kreatif kan, dan perlu kreativitas tuh. Apa tips and trick untuk membangun kreativitas? Karena saya sendiri masih kurang dalam hal tersebut. Nah, untuk kreativitas itu sebenarnya banyak macam hal. Kalian misalnya nih kalau udah buntu nih, kalau ingin membuat apa gitu, kalian bisa tuh nyari kayak referensi-referensi dari orang-orang yang telah membuat misalnya membuat aplikasi yang mungkin mirip sama kalian gitu. Bisa tuh nyari nyari referensi, atau enggak kalau uh, ada orang yang bisa bantu, kalian bisa tuh tanya-tanya, atau mungkin kalian udah suntuk nih ngerjain di kamar atau di rumah gitu, kayak pengen nyari hal-hal baru, kalian bisa kayak ngerjain di luar rumah, kayak kalian main refreshing sebentar, jalan-jalan, nah, atau gimana kan kalian bisa tuh kayak lihat lihat sekitar, kayak apa hal menarik di sekitar kita yang bisa kalian masukin di project yang kalian buat, seperti itu. Intinya kalian harus banyak-banyak banyak-banyak mencari referensi sih gitu, biar kalian bisa dapat kayak ide gitu. Oke, Kak Dias mau nanggapi pertanyaan Raffi. Oke, nggak apa-apa. Oke, boleh kalau mau saling menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mungkin Kak Konita mau menanggapi pertanyaan Dias atau pertanyaan Raffi boleh, atau Kak Raffi pun boleh menanggapi pertanyaan dari Kak Konita sama Kak Dias. Jadi saling sharing gitu, biar kita bisa dapat ilmu lebih banyak yang mungkin kita nggak tahu. Itu.
Oke, ini ada tanggapan dari Kak Dias untuk pertanyaan Kak Raffi. Wow, cukup kompleks juga ya jawabannya. Oke, mari kita bacakan. Emang benar kalau UI UX sama front end developer tuh bisa dilakukan oleh satu orang. Karena pada dasarnya UI UX lebih fokus pada desain antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna. Sementara front end developer lebih fokus pada pengimplementasi teknis dan desain tersebut menggunakan bahasa pemrograman web. Meskipun di beberapa perusahaan perusahaan kedua peran ini mungkin dijalankan oleh orang yang sama. Spesialis dalam UI UX tetap sama relevan terutama untuk menciptakan produk yang efektif dan menyenangkan dari segi penggunaan. Seorang UI UX designer yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi atau website tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga mudah digunakan dan menarik secara visual yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Itu sih, sorry kalau emang kurang menjawab, ini cuma setahu aku aja. Oke, nggak apa-apa, dia itu bagus untuk menanggapi pertanyaan dari Raffi. Mungkin Raffi sendiri gimana dengan tanggapan dia? Oke, terima kasih. Saya membantu tanggapannya, Kidias. Tuh katanya Raffi sangat terbantu dengan jawaban kamu. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau tanggapan lain? Jadi kalau misalnya nggak ada, atau masih ada, tadi Kak Dias ngetik. Ya, Pak, udah tidak ada pertanyaan lagi atau tanggapan lagi? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, saya akhiri webinar kali ini. Terima kasih yang sudah mau join untuk teman-teman. Terima kasih juga yang udah memberi pertanyaan atau sharing-sharing. Terima kasih semuanya. Terima kasih, semoga hari kalian berjalan dengan baik. Oke. Terima kasih.
kasih ya semua teman-teman yang